ya Bapak Ibu ya. Siap. Awal dulu latihan. Marina menari di atas menara, menara Marina menari di atas menara. Ayo cepat lagi konsentrasi ya. Oke, siap konsentrasi. Oke, boleh lambat dulu. Menara bukan di atas menara. Menara menari di atas Marina, Marina di atas. Menara menari, Marina menari, menara di atas, menara Marina menari, Marina di atas, menara menari, menari di atas, Marina menara. Oke, terima kasih. Boleh satu lagi yuk. Seperti anak SD, gabungan antara pelajaran Pusianas kalau sudah masuk modal, saya dengan ini watermelon. Jadi watermelon gerakannya mundur. Watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato. Teman, posisi kita hadapannya. Oke, sekali lagi biar teman-teman. Siap? Yuk, 1, 2, 3, nyanyi semua. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato. Oke, terima kasih semuanya. Sengaja ini. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 gimana? Kelompok 3 cukup. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih banyak kelompok 1. Saya 1 bulan disiarkan. Baik, selanjutnya untuk speaking sudah selesai. Tujuan kita hari ini adalah calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Bapak lakukan di kegiatan modul 2.1 dan 2.2 ya. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness ya. Mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dan praktik mengajar atau KSE gitu ya. Kemudian yang terakhir, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawatnya terkait apa yang sudah difahami ketika teman-teman mulai dari modul sampai dengan sekarang lokakarya
di kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ataupun mindfulness. Gitu Bu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak, inilah tujuan utama kita di Lomba Karya 3 ini. Maka untuk kegiatan Lomba Karya ini diawali dengan pembukaan sudah dan kemudian simulasi pembelajaran berdiferensiasi untuk acara yang keduanya. Maka Ibu Bapak ketika PI kemarin yang sudah disampaikan oleh PP-nya masing-masing untuk mempersiapkan RPP-nya, insya Allah hari ini akan kita praktekkan bagaimana mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi. Waktunya cukup lama, 45 menit. Ya Ibu Bapak, sesuai dengan jam mengajar di sekolah kita masing-masing. Kalau SD berapa Bu? 30 menit. Oh 35, gak apa-apa 10 menitnya buat SPK-nya ya. Panjang soalnya sedikit dulu. Kemudian acara yang ketiga praktek mindfulness yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sandi. Kemudian praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Kemudian ada membuat rencana bagaimana berbagi, merefleksikan hasil daripada praktek berdiferensiasi mindfulness dan KSE. Dan yang terakhir penutup. Inilah beberapa kegiatan hari ini, insya Allah akan disampaikan di Loka 3 ini, di kegiatan Lomba Karya ketiga Angkatan 8 ini. Baik, sebelumnya ini salah satu kesepakatan belajar yang tentunya akan selalu digaungkan dan mudah-mudahan ini juga akan selalu dipraktikkan oleh Ibu Bapak sekalian di sekolahnya masing-masing. Bahwa kesepakatan belajar ini semuanya bisa terjadi secara rutinitas menjadi sebuah keistiqomahan atau sebuah hasil perubahan yang baik itu kalau diingatkan setiap hari. Betul gitu Bapak ya? Kayak lampu merah. Lampu merah itu akan selalu menyala ketika tank waktunya untuk lampu merah, dan disitulah kita selalu diingatkan sehingga termindset dalam otak kita bahwa lampu merah harus berhenti. Coba kalau cuma sekali, selama kita punya kendaraan motor ketika ada lampu merah nggak berhenti kan, cuma dengan simbol yang lain gitu, bukan dengan simbol lampu merah, maka itu akan menjadi pembiasaan yang ketika saat itu saja, tidak menjadi rutinitas pembiasaan. Maka ini kesepakatan belajar juga Ibu Bapak harapannya bisa disampaikan diterapkan di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Yang pertama menghargai semua peserta dan pengajar praktik, tentu karena Ibu Bapak adalah guru penggerak yang hebat-hebat. Kemudian satu berbicara, semua mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Itulah mindfulness. Jadi ya Pak Andi, betul Pak Andi? Pak Andi udah fokus banget ini. Kemudian yang ketiga tepat waktu, sangat tepat waktu kita ya. Kemudian yang keempat ada berpartisipasi aktif untuk nanti kegiatan mulai dari berdiferensiasi. Kemudian fokus pada sesi belajar sesuai dengan sesi masing-masing. Sekarang kita masuk di tahap pertama, yaitu sesi pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Nah, untuk simulasi belajar ini Bu Bapak, karena waktunya 45 menit, sekarang kita masuk berapa ini? 10? 46. Berapa kelompok? Cukup nggak? Cukup ya? Karena waktunya 45 menit Ibu Bapak, dan insya Allah untuk simulasi sekarang bisa kita simulasikan di 20 menit saja. Ya, itu Ibu Bapak ya. Kita coba satu persatu. Oh, cuma satu dulu. Observasi 20 menit ya. Tapi observasi sudah bagian ya. Baik Ibu Bapak, karena waktunya cukup panjang, maka kita coba dulu. Tetap kita bagi ke dalam 3 kelompok. Kalau ternyata tidak kebagian di kelompok 2 dan kelompok 3-nya, maka itu sebagai bahan acuan saja di simulasi kelompok pertama. Jadi Bu Bapak ya, sepakat ya? Nah, untuk kelompok yang pertama ini, silakan CGP-nya masing-masing untuk mendiskusikan satu orang yang akan menjadi gurunya ya, satu orang yang akan menjadi gurunya, kemudian yang lainnya menjadi observer. Jadi Bapak ya, silakan kasih waktu 1 menit siapa yang akan mengajarkan dari tiap kelompoknya masing-masing. Mangga, bisa dipilih bebas. Pak Andi cocok. Dari sini siapa? Pak Mus. Haji sudah siap. Kelompok 1 sudah ada. Ya, Pak Haji sudah siap untuk sebagai gurunya. Kemudian yang lain observernya. Kelompok 2, Pak Musnya masih bingung. Siap, Pak Mus?
Karena ini laki-laki di sini perempuan. Ayo, silakan. Nanti di sini laki-laki lagi. Boleh? Kelompok 3, siapa kelompok 3? Pak Didin. Guru. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Juga kelompok 2. Guru Dimas. Oke, semangat buat kita semua. Baik, semangat ya. Insyaallah ya, ini perdana kita. Ini insyaallah akan kita praktekkan nanti juga ketika PI. PI berapa itu? 4 ya. Nanti selanjutnya di PI 4. Maka Ibu Bapak, ini simulasi ini menjadi bahan yang betul-betul akan menjadi referensi Ibu Bapak sekalian, supaya nanti ketika dipraktikkan di sekolah masing-masing sudah ada gambaran yang cukup jelas dan detail. Jadi Ibu Bapak ya. Baik. Ya, satu calon guru penggerak yang sudah ditunjuk melakukan simulasi mengajar disiapkan. Kemudian 2 orang sebagai observer, karena di sini kita sudah mendapatkan angket observernya ya, angket observernya, maka Ibu Bapak observernya bisa dipakai untuk semuanya, karena kita akan mensimulasikan semuanya. Jadi semua menjadi observer. Kemudian calon guru penggerak lain menjadi murid. Baik. Nah ini untuk muridnya nanti prakteknya langsung semua. Baik, Ibu Bapak, walaupun nanti sebagai observer kita sesuaikan dengan acuan ya. Nanti observernya hanya 2, maka setiap kelompok silahkan ditunjuk observernya masing-masing. Ya, jadi Pak Haji berarti sebagai guru, observernya kita 4 orang ini 2 aja. Yang 2-nya sebagai murid. Sebagai murid nanti ketika mempresentasikan di sini. Kemudian kelompok yang lain juga sama seperti itu. 2-nya murid, 2-nya observer, 1-nya guru yang mengajar. Kelompok 2 juga sama seperti itu. Nah, untuk presentasi yang pertama yang perlu disiapkan, Ibu Bapak, waktunya 45 menit. Setelah simulasi mengajar berlangsung, saya mempersilahkan mengajukan pertanyaan sudut pandang observasi. Ya, nanti setelah 45 menit, observer 2 orang di setiap kelompoknya silahkan untuk menanyakan sesuai dengan panduan. Kemudian ada refleksi hasil simulasi belajar. Refleksi ini bisa dari murid, bisa dari observer, bisa juga dari gurunya. Itu Bu Bapak ya. Maka silakan untuk refleksi dulu. Tapi jangan kasih tahu Bapak ya. Nanti Bapak akan coba tanya di mana nanti akan Bapak tebak. Oke ya. Ini anak-anak semuanya tidak ada ini dulu ya. Nanti tidak ada join-joinan nih, tidak ada deal-dealan dulu ya dengan Maya. Oke ya, sudah pilih angkanya? Angka 1, hanya angka 1 sampai 10. Pilih salah satu angka saja. Jangan 5. Ya, jangan angka 5 ya. Ya, jangan angka 5. Ya. Oke, sudah? Oke. Bapak mulai tebak nih. Di kartu warna kuning ada tidak? Ada. Serius ada? Oke. Di kartu warna hijau ada juga. Di kartu warna merah ada. Di kartu yang warna biru tidak ada. Oke. Di kartu warna ungu tidak ada jelas. Di kartu ke-6 juga jelas tidak ada. Ya, karena tadi angka 1 sampai angka 10. Ya, kenapa 1 sampai 10? Karena level Bapak itu masih bertahap ya. Ya. Oke, tadi sudah diinstruksikan, diarahkan ya. Mohon maaf nih, bahasanya kan dengan kelas 6 ya. Kelas 6 agak berbeda. Sudah diarahkan 1 sampai 10. Kemudian tadi diarahkan juga jangan sampai angka 5. Ternyata Maya ini nurut, ternyata anaknya penurut. Ya. Ya. Tadi disuruh angka 1 sampai 10. Iya. Jangan angka 5. Iya, padahal boleh saja angka 5. Ya. Ya, tetapi Maya nggak mau angka 5. Ya. Ada yang mau nebak kira-kira angka berapa? Ya, berapa? 7. Ada yang lain lagi? Kira-kira angka berapa? Oke. Yang ditebaknya angka berapa?
Di kartu pertama ada, kedua ada, ketiga ada. Kata Andi 7. Ya, ada yang sepakat 7? Sepakat. Oke, ya ternyata benar. Ya. Andi sudah menebak juga. Tadi udah Bapak transfer 7. Oke, ada yang lain lagi nih. Kalau belum percaya, Bapak bisa nebak. Oke, naik level dari angka 1 sampai 20. Oke, siapa yang mau ditebak? Nopi. Oh, tadi. Sekarang yang cowoknya deh. Yang cowok aja, yang cowok. Siapa? Oh, cowok. Saya. Oke, siap. Didi siap, Didi? Oke, ya. Nanti kalau nggak bisa ditebak, N-nya kasihin lah. Siap, Didi? Bapak tebak? Ya. Ya. Pikirannya jangan kemana-mana dulu. Ya. Ya, tatap mata Bapak. Oke, pikirkan angka 1 sampai 20, terserah mau nomor berapa saja. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Di warna abu-abu ada tidak? Tidak ada ya? Warna abu-abu. Tidak ada? Tidak ada karena tidak ada. Oke. Di warna ungu? Ungu, iya ungu. Ada. Ada. Istimewa. Ya. Di warna biru? Biru. Ada. 1 sampai 20. Ada tidak? Kalau lihat dulu. Nah, ini nggak ada. Iya. Nggak ada. Warna merah? Nggak ada. Nggak ada. Warna hijau? Hijau yang mana, Pak? Yang hijau ini? Nggak ada. Nggak ada. Yang kuning? Nah, itu baru nggak ada juga. Nggak ada. Adanya di sini. Iya. Cuma di sini, Pak. Iya. Ayo dong. Ya, 1 sampai 20 ya, angkanya ya. Berarti yang dipilihnya angka yang dipilih oleh Ananda Didi, ya itu belasan ya. Ahad. Belasan. Iya. Ya. Angka yang ditunjuknya itu 16. Kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Wah, ternyata memang Bapak ini lagi nggak tahu instruksinya yang kurang kena atau gimana nih. Yang ada hanya di angka. Iya, betul. Ibu semuanya sebelumnya sudah mempelajari tentang mindfulness ini sendiri di modul 2.2 di kelasnya masing-masing. Mengulang saja Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mindfulness di sini kita diharapkan adalah untuk membuat fokus kita itu semakin membaik, pada dasarnya seperti itu. Nah, agar dapat membantu anak untuk makin baik dalam mengelola dunia dalam diri mereka, inner self, dan menguatkan pembelajaran. Nah, langkah berikut yang paling nyata dalam pembelajaran sosial emosional adalah melatih atensi atau fokus, memusatkan perhatian menurut Daniel Goleman. Mindfulness merupakan kesadaran penuh perhatian secara sengaja. Sekarang yang masih rasa ingin tahu dan kelas asik. Menurut Kabazi dalam Hawkins 2017, secara saintifik latihan berkesadaran penuh ini yang konsisten dapat memperkuat koneksi sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Menurut Hawkins Foundation, mindfulness atau kesadaran penuh sendiri dalam dunia pendidikan ini yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama ada being mindful, menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada teach mindful, menerapkan mindfulness dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga teach mindfulness, mengerjakan mindfulness. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa melakukan ini kepada murid-murid kita semuanya. Mindfulness kesadaran penuh dapat dilatih dan ditumbuhkan. Jadi ada koneksi antara tubuh atau indera, perasaan,
pikiran dan lingkungan. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya sudah mempelajari materi ini sebelumnya, termasuk di dalam elaborasi pemahaman pun Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan materi tentang ini. Nah, contoh latihan mindfulness ini ada banyak sekali sebenarnya latihan mindfulness ini sendiri. Bapak dan Ibu juga bisa melihat, misalkan dengan menuliskan apapun tanpa memikirkan apapun, gitu kan, atau berjalan tanpa memiliki tujuan apapun. Kita lakukan saja berjalan, gitu kan, tanpa misalkan kita nggak punya tujuan nih, berjalan saja, gitu kan. Itu termasuk ke dalam latihan mindfulness salah satunya. Jadi banyak sekali metode atau cara-cara yang bisa kita lakukan di dalam mengelola mindfulness ini sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, kita praktik mindfulness. Praktik yang akan kita lakukan sekarang ini ada 3. Yang pertama ada teknik stop, yang kedua mendengar dengan sadar atau mindful listening, yang ketiga melihat dengan sadar atau mindful seeing. Jadi dari tiga praktik mindfulness ini yang akan kita lakukan hari ini. Semoga walaupun sudah kondisi siang, perut sudah terisi penuh, walaupun memang sekarang sudah mulai kriap-kriap gitu, tambah kriap lagi gitu kan, tapi itu bagus, minimalnya ya mungkin kita bisa tidur sebentar, tidur berkualitas seperti itu gitu. Yang selanjutnya praktik stop, ini yang pertama. Stop di sini adalah singkatan sebenarnya Bapak dan Ibu. Stop, take a breath, observe dan proceed. Berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan, selesai dan lanjutkan pekerjaan yang selanjutnya. Itu dari teknik stop sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kita lakukan praktik stop ini sendiri. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, dari semua pikiran Bapak dan Ibu saat ini tentang program guru penggerak, tentang tugas-tugas yang belum selesai dan apapun itu permasalahan, semua permasalahan kita lupakan dulu sejenak agar supaya kita belajar untuk fokus. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita terutamanya selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak dan Ibu duduk senyaman mungkin. Senyaman mungkin duduk. Ibu bisa mundur dari atau menjauh dari meja boleh, seperti itu ya. Cobalah duduknya untuk tidak membungkuk Bapak dan Ibu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dan rileks Bapak dan Ibu semua. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah dan keluar melalui hidung Bapak dan Ibu. Rasakan abdomennya turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Bernapas dalam hitungan, menghembuskan dalam hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Bapak dan Ibu. Amati napas yang lebih tenang dan pelan.
sekarang saat ini? Apakah pilihan yang Anda akan lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Silakan buka mata Bapak dan Ibu semuanya. Akan sebelum, selama, dan setelah latihan, apakah pada saat melakukan teknik stop susah fokus atau bagaimana? Mungkin perwakilan saja dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 3 silakan, dari siapa? Boleh ketuanya, ketua kelompoknya, Mangga. Apa yang Bapak rasakan sebelum, selama? Mungkin bisa lebih dari 3 kali, tergantung juga dengan kondisi lingkungan yang ada barangkali. Tapi memang kita juga perlu dukungan dari posisi kita duduknya seperti apa, kemudian hal-hal yang akan membantu prosesnya itu juga mungkin kita perlu Pastinya untuk di dalam spot tersebut gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke arah latihan mendengar dengan sadar, Bapak dan Ibu. Di sini sebelum mulai silakan Bapak dan Ibu duduk senyaman mungkin kembali. Jadi materi di mindfulness ini lebih banyak istilahnya Pak, Bu. Lokakarya 3 ini sebenarnya paling aman ya, paling nyaman, paling nyaman. Kita bisa istirahat siang gitu, pada dasarnya seperti itu. Kebablasan. Gak apa-apa, kalau misalkan ngantuk ya udah gitu aja. Kan nggak bisa dipaksakan juga. Bapak dan Ibu bisa menggeser posisi duduknya seperti yang tadi di awal untuk teknik stop. Agar lebih nyaman, cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Kedua telapak kaki bertumpu kepada lantai. Bapak dan Ibu silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Tapi saya kira kalau di atas meja mungkin agak sulit, gitu ya. Nantinya pegel kalau kita terlalu nggak rileks akhirnya. Rileks, silakan pejamkan mata Bapak dan Ibu jika merasa nyaman. Kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak merasa nyaman dengan memejamkan mata, silakan tundukkan, arahkan ke bawah dan berusaha untuk rileks. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat, apa saja suara yang terdengar, kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernapas dengan pelan, dengan panjang dan dalam. Selanjutnya suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut?
kita akan menyelesaikan apa yang mendengar dengan sadar ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat dan selamat latihan. Mungkin dari Pak Didi, Bangga Pak. Apa yang Bapak rasakan sebelum, selama, dan setelah latihan? Ya memang ternyata kita tuh bukan dibawa ke alam sadar itu ya yang bawah sadar kita, sehingga ya pikiran-pikiran kita tadi seolah-olah mencari hal-hal yang lain seperti suara. Jadi hal-hal yang memberatkan kita, yang menjadi beban pikiran kita pun tadi terabaikan. Ya, seperti halnya tadi saya nanti camping anak lagi apa? Lagi camping ada orang tua yang nanya seperti ketika tadi lagi proses yang tadi akhirnya itu dihilangkan dan mencari bunyi-bunyian sehingga hal yang memberatkan saya selalu memberatkan saya. Baik Pak, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Didi. Mungkin selanjutnya dari Pak Mus. Pertanyaannya sama seperti Pak Didi ya. Jadi memang sesuai instruksi dari Bapak bahwa kita mencoba mencari suara yang terdekat sampai yang terjauh. Jadi memang sama seperti ini. Pikiran kita yang selama ini memang ada di pikiran kita itu hilang. Kita fokusnya mencari suara apa nih? Seperti itu kan. Kita dari awal kan ada suara apa? HP ya? Iya. HP di depan, terus batuk, terus yang jauh kan yang berada seperti ini. Kita dipaksa fokus mencari sumber-sumber di mana seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Mus. Yang selanjutnya mungkin untuk Pak Eman. Bangga Pak. Ya, cuma yang saya rasakan di awal penjurian berbagai penjujur dan ketika ketika saya masuk ke alam bawah sadar tadi ada suatu tenangan terus tenang, kemudian yang awal lanjut itu tadi seketika sebentar hilang. Jadi kefokusan kita di situ akhirnya ditemukan. Itu mungkin. Baik, terima kasih atas tangan Pak. Betul sekali Bapak dan Ibu semua, ini bahwasanya di mindfulness ini sendiri kita mencari atau belajar untuk membuat fokus. Apalagi tadi disampaikan pada saat pembukaan bahwasanya kompetensi ini adalah baru, mindfulness ini baru, termasuk dengan apa yang satunya lagi gitu kan. Pada dasarnya kita bisa melatih ini ketika dalam proses pembelajaran. Jadi di dalamnya itu tidak perlu atau misalkan tidak harus ice breaking yang harus rame-rame atau bagaimana, tidak harus seperti itu juga gitu. Kita bisa melakukan seperti ini. Jadi banyak sekali metode-metode mindfulness, terutama di YouTube itu semakin banyak sebenarnya gitu ya, yang bisa kita terapkan untuk murid-murid kita. Gitu. Dan yang terakhir, latihan melihat dengan sadar Bapak dan Ibu semuanya. Tadi latihan mendengar, sekarang latihan melihat dengan sadar Bapak dan Ibu. Silakan yang menggunakan kacamata dibuka kacamatanya karena sedikitnya akan agak mengganggu karena sedikit. Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya Pak, silakan dipakai kalau memang tidak kelihatan gitu ya. Kalau memang terlalu ini. Nah, mari kita stop sejenak seperti yang tadi dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Silakan Bapak dan Ibu duduk senyaman mungkin. Senyaman mungkin Bapak dan Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman lagi. Kalau tadi kurang nyaman, geser ke arah mana? Coba duduk tidak membongkok sekali lagi.
tetap tegak tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dan rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah dan rileks. Bapak dan Ibu bisa mengamati tiga benda yang ada di depan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan dilihat terlebih dahulu. Mulai dari benda pertama, bentuknya seperti apa, teksturnya seperti apa, dan warnanya apa. Lanjutkan benda kedua. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Lihat bentuknya, teksturnya, dan warnanya. Sambil terus bernapas pelan, silakan kemudian lanjutkan ke benda ketiga. Sama seperti benda-benda sebelumnya, perhatikan benda tersebut apa adanya, bentuknya, teksturnya, dan warnanya. Kita akan menyelesaikan latihan melihat jenazah hari ini. Silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali lagi. Terima kasih. Oke, apa yang Bapak dan Ibu rasakan sebelum, selama, dan selamat setelah latihan? Mantap. Sebenarnya tidak berbeda jauh Pak dengan kata-kata yang lain. Beberapa fokus pikiran seperti Bu Novi, ada beberapa gitu. Kemudian sepertinya dari praktek pertama sampai ketiga ini, posisi duduk yang menurut saya nyaman ini memang yang sekarang. Jadi kan tadi saya posisikan kakinya di bawah nggak nyaman, terus ke atas ini nggak nyaman. Cari posisi yang paling nyaman memang yang tadi. Nah, kemudian pada saat diminta untuk melihat tiga benda, sama seperti Bu Novi, saya sempat membuka mata dan melihat posisi tiga benda yang memang di depan saya. Kemudian memejamkan mata lagi, memang langsung fokus lagi, langsung terbayang. Benda pertama bentuknya apa, tadi seperti yang ditanyakan. Kemudian rasa ngantuk itu benar dirasakan, tapi langsung sadar karena langsung badannya bergetar, langsung fokus, terus langsung gitu lagi, lalu terasa kayak ngantuk lagi, tapi masih dalam keadaan sadar gitu. Tapi secara perasaan memang lebih nyaman ya. Banyak hal untuk teknik-teknik mindfulness gitu ya, yang sekiranya itu bisa merangsang, bisa membuat si anak itu bisa kembali fokus gitu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya memiliki teknik-teknik untuk seperti itu. Ya, banyak sekali teknik yang bisa kita lakukan agar supaya si anak bisa fokus pada dasarnya seperti itu.
Seperti itu Bapak dan Ibu untuk mindfulness. Jadi pada dasarnya setelah kurang lebih ya 40 menit, 45 menit kita dibuat tambah ngantuk ya. Semoga setelah ini materinya tidak membuat ngantuk, karena ada 1-2 materi lagi. Materi yang selanjutnya adalah tentang kompetensi sosial emosional atau PSE, pembelajaran sosial emosional. Kebetulan sama saya juga. Untuk mindfulness-nya, Bapak dan Ibu kita stop dulu, kita tutup dulu, kita mulai fokus lagi terhadap pekerjaan atau kegiatan yang akan kita lanjutkan saat ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh mungkin siapa yang memberikan ice breaking dulu supaya tidak ngantuk. Dan tadi kelompok 1 ya? Sekarang kelompok berapa? Bangga. 2 dan 3. Boleh. Bangga, silakan. Biasanya TK tuh banyak banget pasti. Biar kita ini nangis dong. Semuanya berbaris belajar Di depan Bu. Jangan lanjut lagi ya. penting Oh iya. Namanya permainan yes no. Kalau yes ke kanan lompat, yes ke berhenti gitu ya. Yes kanan, kalau no ke kiri. Kalau yes berarti kanan dua kali. Ya, sama-sama. Boleh sambil berpegangan biar apa kelihatan yang ini. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. No. Yes. No. Nah, baik. Instruksinya, setiap kelompok yang sudah memilih RPG nanti untuk dimasukkan kompetensi sosial emosional. Nah, kompetensi sosial emosional yang dimasukkan minimalnya 2 kompetensi sosial emosional ke dalam RPP tersebut sesuai dengan lembar kerja yang sudah Bapak dan Ibu terima. Ya, minimalnya 2. Boleh, silakan, boleh. Mau ini minimalnya 2 KSD yang dimasukkan. Lembar kerja yang sudah lembar kerja yang Bapak dan Ibu terima ini nanti akan digunakan pada saat simulasinya. Jadi pada saat simulasi, gitu ya. Pada saat simulasi nanti lembar kerjanya baru akan kita gunakan.
Baik Bapak dan Ibu, waktunya sudah selesai. Ya. Saya meminta perwakilan saja satu kelompok atau satu orang untuk mensimulasikan yang sudah Bapak dan Ibu diskusikan dengan waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Silakan yang mau ke depan. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus mensimulasikan semuanya gitu kan. Yang penting yang ada KSE-nya, yang ada PSE-nya itu yang disimulasikan. Nanti Bapak dan Ibu kelompok yang lain bisa menjadi observer dan bisa memberikan masukan atau misalkan pertanyaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Maka apakah kelompok 1? Kelompok 2 sepertinya Bu Eva sudah siap. Boleh, silakan untuk Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita berdiskusi kelompok 2 dengan RPP KSE dari dunianya Pak Rudy. Pak Rudy kebetulan mengampu pelajaran fisika kelas 10 di SLTA. Tadi KSE yang dikembangkan untuk kesadaran diri, cara penerapannya itu melalui instruksi dan ajakan. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya itu berdoa, dan yang dilakukan oleh guru pada saat itu yaitu mengajak siswa untuk berdoa. Yang dijelaskan oleh guru adalah instruksi kepada ketua kelas untuk memulai berdoa di dalam hati. Untuk pengelolaan diri, cara penerapannya melalui ajakan. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman murid. Yang dilakukan oleh guru yaitu mengajak murid untuk mengaitkan materi dengan apa yang akan diajarkan. Yang dijelaskan oleh guru yaitu mari kita mengingat materi sebelumnya dengan melakukan tanya jawab sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Untuk kesadaran sosialnya, cara penerapannya yaitu instruksi. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu guru meminta pengelompokan murid. Yang dilakukannya yaitu menginstruksikan murid untuk melakukan pengamatan yang sudah tersedia dalam buku materi. Yang dijelaskan oleh guru yaitu coba bentuk kelompok dan diskusikan mengenai permasalahan yang sudah ada disediakan dalam buku materi. Untuk keterampilan berelasi, cara penerapannya yaitu melalui instruksi. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu mengumpulkan berbagai informasi secara berkelompok. Yang dilakukan oleh guru yaitu meminta siswa untuk mengemukakan pendapat secara tanya jawab. Terus untuk yang dijelaskan oleh gurunya yaitu coba anak-anak untuk berdiskusi antar kelompok. Untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, cara penerapannya dengan instruksi. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok dan merefleksikannya. Yang dilakukan oleh guru yaitu menginstruksikan siswa untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil di depan kelas secara bergantian melalui peserta didik yang sudah dibentuk dalam kelompok tersebut. Yang dijelaskan oleh guru yaitu meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil karya dari kelompok masing-masing. Mungkin itu hasil observasi dari RPP yang telah dibuat oleh Pak Rudy. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan KSE yang telah didiskusikan di kelompok kami. Yang pertama itu tentang kesadaran diri, cara penerapannya melalui instruksi dan ajakan. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar.
yang dilakukan oleh guru dan murid ikut berdoa bersama anak-anak. Yang dijelaskan oleh guru di sini melalui pembiasaan berdoa diharapkan akan menumbuhkan anak yang berakhlak mulia. Pengelolaan diri, cara penerapannya dengan instruksi dan ajakan, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu melalui menonton video tentang macam-macam tanaman hias yang akan dijelaskan pada hari itu. Yang dilakukan oleh guru memutarkan video pembelajaran yang dijelaskan oleh guru yaitu tentang video pembelajaran hari itu, yaitu tentang macam-macam tanaman hias yang ada dalam video tersebut. Kesadaran sosial, cara penerapannya melalui instruksi, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya melalui diskusi kelompok. Yang dilakukan oleh guru mengelompokkan anak untuk menghitung bunga dan daun yang telah mereka bawa secara nyata gitu dari rumah. Guru membuat kelompok anak-anak buat berhitung jumlah pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan cara berdoa bersama di awal dan di akhir pembelajaran. Yang dilakukan guru adalah dengan cara memberikan instruksi untuk berdoa. Kemudian yang dijelaskan oleh guru yaitu cara-cara sikap berdoa yang baik seperti apa. Ya, pada dasarnya seperti itu. Itu saja Bapak dan Ibu untuk materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila untuk ibadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, tetap aja nanti akan dikelompok lagi. Karena ini sedang berdiferensiasi ya. Kelompoknya sedang berdiferensiasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangatnya tetap masih pagi ya. Baik, Bapak dan Ibu, di sesi terakhir ini ada yang sudah begini, ada yang sudah makan begini, ada yang sudah merah seperti yang matanya ya. Masih semangat ya Bu, sedikit lagi. Dan saya yakin di modul berapa ini? 2 ya Pak. Dan 2.2 ini karena Ibu sudah terbiasa dan Ibu akan bertambah penasaran nanti apa sih yang akan didapatkan oleh Ibu dan Bapak di modul 3 nanti gitu ya. Baik, sesi saya adalah strategi berbagi hasil pembelajaran selama 30 menit dan penutup nanti sekitar 15 menit ya. Tujuan sesi untuk strategi berbagi hasil pembelajaran adalah calon guru penggerak ini nanti dapat membuat strategi berbagi dengan teman sejawat di sekolahnya masing-masing ya, terkait ilmu yang sudah didapatkan di program guru penggerak. Bapak Ibu semua, Bapak dan Ibu semua tadi sudah mendemonstrasikan ya, sudah praktek langsung pembelajaran bagaimana itu praktek pembelajaran berdiferensiasi dan praktek pembelajaran tentang sosial emosional ya. Nah, tugas Bapak dan Ibu ini sebagai CGP tentunya akan senantiasa bersemangat membagikan ilmu yang didapatkan ke teman-teman nanti di sekolah gitu ya. Oleh karena itu, mari kita diskusi bersama-sama bagaimana sih strategi berbagi dengan rekan sejawat itu, bagaimana strategi berbagi dengan rekan sejawat di sekolahnya nanti masing-masing gitu ya. Kita akan buat kelompok lagi ya, jadi kita akan berubah lagi karena selalu berdiferensiasi, akan berganti-ganti. Ya baik, kita akan membuat 3 kelompok dengan menyebutkan merah, kuning, hijau ya. Nanti merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Nggak ada.
Baik, setiap kelompok nanti akan berdiskusi merumuskan strategi berbagi dengan rekan sejawat ya. Nah, kelompok yang tadi itu akan membuat mind mapping ya. Disilahkan bagaimana strateginya, dibuat mind mapping di kertas plano, silahkan. Kemudian nanti dipresentasikan masing-masing kelompok 10 menit saja cukup ya, dan nanti akan kita ada review setelah presentasi ya. Baik, bisa dimulai dari Bapak merah kuning hijau ya Pak, silakan. Merah, Hijau, merah, Kuning. hijau, merah, hijau, merah, Kuning. hijau, merah. Kuning. ya silakan. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini berdiferensiasi. Semangat Bapak dan Ibu. Ya. Mana merah, mana kuning, mana hijau. Silakan Bapak PP, Pak B, dan Pak Dede untuk membagikan kertas kuliahnya dan spidol untuk membuat mind mapping. Warna boleh silakan Ibu dan Bapak pikirkan bagaimana strategi berbagi dengan rekan sejawat di sekolah Ibu dan Bapak masing-masing. Itu nanti, yang ini nanti, ini untuk pakai ini aja, spidol. Ya, spidol. Boleh pakai itu boleh, boleh. Udah bawa ya? Semangat ya. Sesuai dengan warna. Untuk apa namanya observer bisa dilanjutkan nanti di rumah ya Pak ya, bisa. Iya, yang itu boleh disimpan dulu. Sekarang kita fokus ke mind map, strategi berbagi kepada rekan sejawat. Setelah Ibu mendapatkan materi dari guru penggerak contohnya, atau Ibu setelah Ibu mendapatkan materi di rumah kalian, misalkan tentang pembelajaran diferensiasi, tentang pembelajaran sosial emosional, bagaimana strategi Ibu dan Bapak untuk membagikannya kepada rekan-rekan sejawat. Silahkan didiskusikan. Kuning-kuning tapi tidak ngambang. Bagaimana? 10 menit sebelum waktunya. Strategi berbagi hasil memberikan. Itu tinggal dia kamu.
ini merah ya? Merah. Oh kuning, kemudian yang tengah hijau. Baik, kita beri kesempatan dulu kuning ya. Saya ingin Pak Dodi yang berbagi presentasikannya. Silakan Pak Dodi. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa ya, berbagai strategi telah Bapak dan Ibu diskusikan. Ada yang memang strateginya tadi ada offline, online, kemudian workshop, karena akan berbaginya strateginya di jangkauan lebih luas gitu ya. Kemudian ada juga yang strateginya tadi ada dua hampir mirip ya Pak. Kelompok hijau dan kelompok merah hampir mirip karena ini fokus ke komunitas praktisi atau berbagi di sekolahnya itu sendiri gitu ya. Dan memang tidak ada yang salah, semuanya betul semuanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Di sini memang betul kalau kita berbaginya di sekolah itu berarti secara langsung kita akan berbagi di komunitas praktisi. Tadi ada yang menyebutkan salah satu kelompok itu ada bisa dengan formal atau non formal atau bercerita, dan menarik sekali di luar dugaan tadi Pak Pepe ya, Pak Dede sama Pak Ade itu pameran hasil karya itu sudah berarti sudah berbagi ya melalui itu. Dengan pameran hasil karya yang Ibu pajangkan, kemudian Ibu juga bisa menjelaskan, itu sama saja dengan berbagi, luar biasa ya. Nah, selanjutnya Ibu juga tentu kalau di sekolah saya yakin tidak lebih ke non formal ya. Ibu bergabung dengan komunitas itu, kebanyakan itu yang Ibu sampaikan itu dengan bercerita dan memang kunjungan kelas. Nih, saya tuh sudah seperti ini, saya sudah mempraktekkan begini-begini, kemudian yuk kita undang teman-temannya. Ini sama saja dengan langkah dengan di komunitas praktisi ya, diundang kemudian diperlihatkan ya. Nah, dengan bercerita itu Ibu akan menyampaikan pengetahuan Ibu, pengalaman Ibu, kemudian di sana juga akan membentuk budaya di komunitas praktisi saling berbagi, menyampaikan pesan perubahan gitu ya. Nah, untuk meramu informasinya, saya yakin Ibu dan Bapak Guru itu saya yakin semuanya ahli-ahli. Karena saya juga langsung waktu PI kemarin kedua itu Ibu sudah pandai meramu untuk berbagi kepada rekan sejawat Ibu. Itu Ibu menyiapkan alat yang akan untuk dibagikan, seperti Ibu menyiapkan audio visualnya, Ibu membagikan PPT-nya Pak, ditampilkan. Kemudian ada yang memang bentuk karena pas mati lampu itu sudah ada lembaran-lembaran yang dibagikan. Itu luar biasa, saya salut sekali ya. Itulah seperti itulah strategi berbagi di sekolah, di komunitas praktisi. Tentu saja Ibu mempunyai ramuan informasi itu mempunyai kerangka. Ibu kan kalau mau berbagi itu Ibu sudah punya kerangka nih. Apa dulu yang akan Ibu ceritakan? Tentunya situasi apa Ibu ceritakan. Kemudian Ibu juga tantangannya juga Ibu akan ceritakan. Kemudian aksi-aksi perubahannya yang Ibu lakukan juga Ibu akan diceritakan, berbagi pengalaman, dan akhirnya si hasil itu resul ya, di sana ada star gitu ya, resul. Ibu kemudian ada refleksi di sana, apa sih dampaknya, dampak rencana Ibu itu Ibu ungkapkan, Bapak ungkapkan, kemudian perubahannya juga akan Ibu rasakan dan Ibu bagikan pula. Setelah itu Ibu juga kemarin waktu kita PI melihat langsung kepada Ibu waktu diskusi, Ibu juga mendokumentasikan. Itu strategi mendokumentasikan. Lalu Ibu tadi medsos itu
mengunggah atau membagikan di status, atau ibu juga mungkin di Facebook, ada juga yang dibagikan lewat YouTube, itu sudah berbagi. Sebetulnya ibu sudah lakukan dan hebat sekali, luar biasa ya. Ya, baik ibu. Selanjutnya kita sampai akan di penutup lokakarya. Nah, di bagian penutup lokakarya ada tujuannya, yaitu calon guru penggerak itu dapat merefleksikan pembelajaran atas lokakarya yang telah dilalui dari mulai pagi sampai nanti pulang gitu ya. Kemudian calon guru penggerak mengetahui sih apa yang memang perlu nanti disiapkan untuk sesi pendampingan individu selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu di sini saya sudah sediakan itu sticky note ya. Di sini Ibu dan Bapak akan refleksi di warna yang biru. Tidak ada warna biru ya. Kita ganti ya. Di warna kuning dulu. Di warna kuning apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari di sesi lokakarya ini? Satu-satu boleh. Pak Dede, yang warna apa? Merah aja ya ini ya. Yang merah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi lokakarya ini? Kuning sudah? Bagi semua, ada 3. Jadi yang diisi 3-3-nya ya, Bapak dan Ibu mengisi 3-3-nya. Kuning, apa saja yang telah Bapak dan Ibu pelajari di sesi lokakarya ini. Kemudian yang merah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti sesi lokakarya ini. Satu lagi hijau ya Pak, satu lagi hijau. Berarti yang hijau, bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah Bapak dan Ibu bertugas. Kuning, apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari di lokakarya. Kemudian merah, perasaan Bapak dan Ibu mengikuti sesi lokakarya. Dan hijau, bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran tersebut yang sudah didapatkan. Bapak dan Ibu sudah selesai, silakan di di merah-merah gitu, kuning-kuning gitu. Iya betul, hijau-hijau betul. Merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau. Baik, sudah semua ya Ibu dan Bapak. Saya minta 3 CGP maju ke depan. Ya, Bapak siapa namanya? Pak Andi. Ya, Pak Andi. Kemudian Ibu Emma dan Bapak yang ujung, Bapak Agung. Ya, 3 CGP silakan berbagi bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak setelah lokakarya ini, dan kemudian apa yang saja yang telah Bapak pelajari di sesi ini. Dan satu lagi, bagaimana Bapak nanti dan Ibu membagikan di sekolah Bapak dan Ibu bertugas. Silakan mulai dari Yang pertama itu tadi apa saja yang saya pelajari hari ini. Jadi saya mempelajari pada kesempatan hari ini kita mempelajari tentang bagaimana memfokuskan diri terhadap apa yang kita pelajari melalui
mindfulness ataupun dengan teknik stop. Ya. Kemudian penerapan TSE dan KSE terhadap pembelajaran yang ada di kelas kita. Selanjutnya bagaimana strategi penerapan pembelajaran terhadap praktisi ataupun lingkungan sekitar kita. Kemudian perasaan yang saya alami adalah saya merasa sangat senang dapat menimba ilmu di kesempatan kali ini dan juga dalam proses diskusinya, kemudian suasana-suasana yang memang sangat mendukung dalam proses mencari ilmu. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan apa yang telah kita pelajari ya melalui diskusi kali ini ataupun yang telah kita pelajari pada LMS. Kita akan mencoba melakukan salah satunya diseminasi terhadap praktisi yang ada di sekolah, kemudian berbagi dengan rekan-rekan kita, kemudian melakukan pendokumentasian ataupun penulisan kepada media-media online ya, seperti blog ataupun website sekolah, dan juga melakukan dokumentasi tentang apa yang telah kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu. Hal yang saya pelajari hari ini adalah mungkin mengenai lebih ke praktik nyatanya bagaimana kita menerapkan mindfulness, teknik stop, dan juga pembelajaran diferensiasi serta KSE, dan terakhir merancang strategi hasil pembelajaran yang nanti akan kita bagikan ke rekan sejawat di sekolah. Kemudian perasaan saya tentunya senang, antusias, dan fresh ya mendapatkan ilmu yang baru, walaupun mungkin tadi pas jam istirahat pas masuk agak sedikit ngantuk karena habis makan. Kemudian hal yang akan diterapkan di sekolah, tentunya pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan akan saya bagikan melalui mungkin tadi diseminasi ataupun diskusi secara intrapersonal kepada rekan sejawat, dan juga mungkin mendokumentasikan dan membagikan berbagai praktik yang saya lakukan dan rekan-rekan ke tadi WhatsApp group minimal. Itu baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya sama barangkali ya apa yang sudah kita dapatkan, cuma memang perasaan saya di sini yang pertama mungkin senang, yang kedua agak bingung ya, karena mungkin banyak hal baru sehingga wajar ketika kita agak bingung sehingga nanti kita bisa mengerti barangkali. Terus yang selanjutnya lebih senang karena kita lebih akrab lagi barangkali. Sekarang kita pertemuan keempat ya, pertemuan keempat, jadi kita lebih akrab lagi, alhamdulillah. Terus selanjutnya apa yang saya dapatkan adalah materi tentang tadi penerapan berdiferensiasi, terus KSE dan juga mindfulness yang memang ternyata efeknya sangat luar biasa gitu. Ketika kita laksanakan tadi mindfulness di tengah hari gitu ya, setelah makan yang terasa kantuk yang sangat luar biasa, itu yang saya rasakan. Terus penerapan yang saya dapatkan hari ini, insya Allah saya akan coba terapkan di sekolah karena memang kebetulan ya di sekolah saya alhamdulillah Bu, respon dari teman-teman guru yang sangat luar biasa. Ketika saya contoh saja ketika kita rokol saja dalam kolaborasi, teman-teman di sekolah itu bertanya apa sih yang dibahas, bagikan kepada kita gitu. Alhamdulillah sangat luar biasa. Bahkan Pak PP sendiri pun melihat sendiri waktu PI1 ya Pak, P2 ya, ketika penyusunan visi guru penggerak, kita menggunakan kalimat terbang dan akhirnya dipakai oleh kepala sekolah. Silahkan bikin sebuah banner ya untuk dipasang di sekolah sehingga menjadi sebuah visi yang menarik, yang unik dan lain-lain. Barangkali itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita sedang tadi melakukan refleksi yang diwakili oleh tiga ya, oleh Pak Andi, oleh Pak Agung ya, sama Bapak Ibu Novi, Bu Emma, Ibu Novi. Ya. Baik, Ibu, kita simpulkan, kita tarik benang merahnya ya. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang hebat, kita sudah belajar. Ibu tadi sudah mendemonstrasikan bersama pemahaman Bapak dan Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana di dalamnya kita harus memperhatikan
kelas dan penilaian berkelanjutan atau penilaian formatif. Nah, dalam standar nasional pendidikan, hal tersebut sebenarnya berhubungan dengan standar isi, standar POLKES, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi lulusan. Baik Bapak dan Ibu, ya, apresiasi untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, saya di sini terus terang ya Bu, Bapak, tidak hanya menjadi di sini sebagai pengajar praktik, namun saya banyak belajar dari proses berdiskusi yang berlangsung tadi. Ada di luar hal-hal di luar dugaan ya Pak, dan memang itu membuat hal baru pula bagi kami, pelajaran baru pula. Itu kami dapatkan dari Ibu dan Bapak semua dari CGP. Jadi Bapak dan Ibu itu memang luar biasa hebat katanya. Nah, semoga proses Lomba Karya ini selama ini menjadi ruang untuk saling belajar dan memberikan semangat. Baik, sudah selesai semuanya dari sesi pembukaan sampai sesi sekarang penutupan. Ya, kita sama-sama ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Nanti saya akhiri dulu ya. Nanti akan ada sedikit saja minta waktu untuk berdoa bersama dengan dipimpin oleh Pak Dede atau Pak Ade untuk mendoakan teman kita yang tadi katanya jatuh. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Ya, ya. Baik, kepada Pak, siapa yang akan memimpin doa? Pak Dede saja, ya silakan Pak Dede dulu. Kalau nggak ada sopan yang harus sepuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yufi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa barik wa khatim lima sabaq. Nasrul haqq bil haqq wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min darihi al-'azim. Allahumma jami'na bi'afiyatin salamah wa haqqan bitaqwa istiqamah wa idzal mujibatin najah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma fi dzunubana wa walidina warhamna kama wa'adna istighfara. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin wa ali kalimatil haqqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, sesi demi sesi alhamdulillah ya sudah kita lalui bersama dan alhamdulillah lancar ya. Dan Ibu dari pagi sampai sore semangatnya tidak menurun, ya tidak berkurang, selalu semangat sampai sore. Terlihat sekarang makin ceria karena mau pulang. Kalau mau pulang malah makin ceria ya. Ada yang tidak mau pulang? Nah itu, padahal pembelajaran yang berhasil itu Ibu tidak mau pulang. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita akan menerapkan budaya positifnya. Jika sebelum pulang itu nanti kelas agak sedikit dirapihkan, ya kita terapkan dimulai Loka Karya ini nanti kardus apa itu kita budayakanlah dibuang ke tempat sampah. Ya, terima kasih semuanya. Kami PP Jun Sunyati dan PP Ade dan Ade Sandi dan Pak Dede Santosa mengucapkan selamat pulang, hati-hati di jalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Salam dari Bupati
Dua ya. Seragam aja. Terus